Hari ketiga tentunya di Tepian Rosa ini akan berlaga sebanyak 140 buah jalur yang terdiri dari 57 kali hilir nantinya. Dapat kami bacakan hilir demi hilir yang akan berpacu di Tepian Rosa Taluk Kuantan di hari yang ketiga ini. Untuk hilir yang pertama, Putri Kumayang Linduang Daun dari Pulau Ingu, Kecamatan Benai, jalan sebelah kiri, yang akan berhadapan dengan pejuang muda Danau Kompe dari Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai. Sementara kedua jalur yang akan berpacu di hilir pertama ini sama-sama dari Kecamatan Benai. Sementara itu hilir yang kedua, Panji Sati Rantau Kuantan dari Desa Teborau Panjang, Kecamatan Gunung Tuar, jalan sebelah kiri, akan ditantang oleh Tua Rimbo Dubalang Sati dari Desa Sako, Kecamatan Pangean. Hilir yang ketiga, si Koci Moli si Tampan Gagah dari Redang Rengat Barat Indragiri Hulu, jalan sebelah kiri, akan ditantang oleh jalur Putri Anggun Sibiran Tulang dari Desa Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah ke kanan. Selanjutnya di hilir yang keempat, Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri dari Desa Sukamaju Indragiri Hulu, jalan sebelah kiri, akan berhadapan dengan Todong Hitam Dubalang Sakti dari Baik saudara-saudara, kembali kita liput dan kita cover hilir yang ketiga, si Kociak Molek si Tampan Gagah Redang Rengat Barat Inhu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Anggun Sibirang Tulang dari Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Baik para penonton dan para pengunjung sekalian, sebelumnya kami mohon maaf agak terlambat mengudara di Tepian Rosa pada hari yang ketiga ini, karena disebabkan ada beberapa hal yang harus kami persiapkan. Baik para penonton, tentunya selamat siang dan selamat berjumpa di Tepian Rosa Teluk Kuantan. Saat ini sah dilepas hilir di hari yang ketiga ini, tepatnya hilir yang ketiga, si Kociak Malik Tampan Gagah Redang Rengat Barat Inhu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan sang juara bertahan Banjar Padang Kuantan Mudik. Nampaknya saudara-saudara berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, sang juara bertahan masih memberikan asa ataupun peluang tampaknya untuk melaju ke hari yang keempat demi mempertahankan sang gelar juara bertahan di Tepian Rosa Teluk Kuantan. Tampaknya Putri Anggun Sibiran Tulang masih berada di depan. Tertinggal tampaknya andalan dari Indragiri Hulu, si Kociak Moli si Tampan Gagah yang berada di jalan sebelah kiri berhenti sudah mendayung. Kedua anak pacuan dari hilir yang ketiga masuk sudah, kan pemangku gelar juara bertahan masih mampu untuk melanjutkan peluang ke hari yang keempat. Masih kita tunggu pengumuman Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Sah dilepas derby Kecamatan Inuman. Hilir yang kelima, Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir berada di jalan sebelah kiri. Mahkota Alam Gunung Ibo dari Pulau Busuk Jaya berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya saudara-saudara di depan ataupun melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Langsung saja tampaknya Lancang Kuning Rantau Kuantan yang berasal dari Pulau Panjang Hilir menyusup haluannya ke depan, meninggalkan sang satu kandangnya ya saudara-saudara, yakni Mahkota Alam Gunung Ibo dari Pulau Busuk Jaya, sama-sama dari Kecamatan Inuman. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, masih berada di depan
Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir Inuman yang berada di jalan sebelah kiri dalam keadaan tertinggal. Mahkota Alam Gunung Ibo Pulau Busuk Jaya yang berada di jalan sebelah kanan. Di belakangnya juga sah dilepas hilir yang ke-6. Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap dari Stakoraya Pranap Inhu berada di jalan sebelah kiri. Sama-sama dari Indragiri Hulu. Pulau Bertuah dari Tambak Inhu berada di jalan sebelah kanan. Kembali kita liput dan kita kaper hilir yang ke-6. Hilir yang ke-5. Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang Hilir Inuman hampir mampu disamakan. Hampir mampu disamakan oleh Mahkota Alam Gunung Ibo. Tampaknya di depan pancang pemisah yang ke-6 yang tadinya tertinggal jauh hampir mampu menyamakan. Namun Lancang Kuning Rantau Kuantan memperlihatkan keperkasaannya di depan sporternya. Tepat pada pancang finish ini saudara-saudara. Masuk. Di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-6. Tuah Keramat Sialang Soko tertinggal tampaknya oleh Pulau Bertuah dari Tambak Inhu yang berada di jalan sebelah kanan. Berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih dalam keadaan memimpin Pulau Bertuah yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk. Nah, di belakangnya adalah hilir yang ke-7. Sang juara Tapian Lubuk Sobai beberapa waktu yang lalu, Tuah Keramat Bukit Embun dari Gumanti Pranap Inhu berada di jalan sebelah kanan, memimpin jauh tampaknya. Tertinggal haluan Sembilu Tolang Sore Batuah Pulau Panjang Hulu Inuman, bahkan membela sudah pancang pemisah yang ke-5 saat ini. Berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari Tuah Keramat Bukit Embun yang merupakan jalur mantan juara bertahan di Tapian Rosa Teluk Kuantan ini. Tidak beberapa lama lagi perjuangan akan segera berakhir. Mulus tampaknya langkah dari Tuah Keramat Bukit Embun. Masuk sudah hilir yang ke-7. Di belakang ini adalah hilir yang ke-8. Rajo Tunggal Rimbo Binuang Seberang Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri dalam keadaan tertinggal. Jalur yang berpacu di depan publiknya sendiri tertinggal oleh Panglima Put Olang Putih dari Sungai Alah Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Betul-betul memimpin tampaknya Panglima Olang Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang ke-8. Kuantan hari ketiga Jumat 22 Agustus 2025. Hilir ketiga Si Koci Moli Si Tampan Gaga dari Desa Redang Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu berhadapan dengan Putri Anggun Sibiran Tulang dari Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudi jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Putri Anggun Sibiran Tulang. Saudara-saudara, terjawab sudah hilir yang ketiga. Putri Anggun Sibiran Tulang yang menyandang sampai saat ini sebagai gelar juara bertahan Tapian Rosa Teluk Kuantan, memastikan diri untuk melaju ke hari yang keempat. Baik saudara penonton dan saudara pengunjung sekalian, kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Sah dilepas hilir yang ke-12. Batu lompatan Harimau Kompe Kinali Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Ular Yewang Koto Inuman berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat saat ini. Berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ke-5, masih dalam keadaan memimpin tampaknya jalur yang merupakan sang runner up 2 rayon berturut-turut, yakni rayon 2 dan rayon 4 ini. Batu lompatan Harimau Kompe Kinali Kuantan Mudik masih dalam keadaan memimpin jauh di depan. Tertinggal memang betul-betul jauh tampaknya haluan Ular Yewang dari Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah betul-betul mampu dipertahankan oleh batu lompatan Harimau Kompe Kinali Kuantan Mudik yang saat ini memimpin di depan atas haluan jalur Ular Yewang dari Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kanan? Mulus sudah langkah dari batu lompatan Harimau Kompe. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Sah dilepas hilir yang ke-16. Tuah Datuk Sandiang Majopani Mudi Ulo
dari Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Sati Rimbo Piako dari Kasang Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas sudah dari pancang pemisah yang pertama, bahkan melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Saat ini terlihat tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri menyusup haluannya ke depan, menunjukkan kemenangan sementara di depan masyarakat dan para pengunjung yang hadir ke tepian Rosa Teluk Kuantan pada sore hari ini. Tentunya Tuah Datuk Sandiang Majopani Mudia Ulo Hulu Kuantan memimpin tipis saja di depan atas haluan jalur Putri Sakti Rimbo Piako dari Kasang Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini, bahkan melewati sudah pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan memimpin Tuah Datuk Sandiang Majopani Mudia Ulo Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan tertinggal tipis saja Putri Sati Rimbo Piako Kasang Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan Tuah Datuk Sandiang Majopani yang berada di jalan sebelah kiri? Nah, di depan pancang pemisah yang kelima yang tadinya Putri Sati Rimbo Piako tertinggal, hampir mampu menyamakan, bahkan ambil alih kemenangan saudara-saudara melewati pancang pemisah yang kelima yang tadinya Putri Sati Rimbo Piako tertinggal, ambil alih kemenangan saudara-saudara di depan kawasan pancang pemisah yang keenam. Masih berada di depan Putri Sakti Rimbo Piako, kembali tanpanya Tuah Datuk Sandiang Majopani ambil alih lagi. Tuah Datuk Sandiang Majopani masuk. Baik, kembali kita liput dan kita kaper. Yang hilir ini adalah hilir yang ke-18. Selendang Putri Danau Siroja dari Tanjung Simandolak Benai berada di jalan sebelah kiri. Mahkota Gajo Budang Danau Pauh Lubuk Sitara Inhu berada di jalan sebelah kanan, memimpin tanpanya saudara-saudara. Di depan saat ini haluan jalur mahkota Gajo Bujang Danau Pauh yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal tanpanya sang legend dari Kuantan Singingi ini, Selendang Putri Danau Siroja yang berada di jalan sebelah ke kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh mahkota Gajo Bujang Danau Pauh yang berada di jalan sebelah kanan? Justru pada saat ini Selendang Putri masih mendayungkan jalurnya, namun putus asa tanpanya Selendang Putri Danau Siroja, mahkota Gajo Bujang masuk sudah. Kemudian yang hilir ini adalah kita liput dan kita kabar hilir yang ke-19. Tuah Panglima Keramat Olang Putih dari Batu Rijal Huru Inhu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Dewi Angin Hulu Sako dari Koto Lubuk Jambi Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, memimpin jauh tanpanya. Begitu melewati pancang pemisah yang kelima, haluan jalur Tuah Panglima Keramat Olang Putih dari Batu Rijal Hulu Inhu yang berada di jalan sebelah kiri, tertinggal bahkan berhenti sudah mendayung Dewi Angin Hulu Sako Koto Lubuk Jambi Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah. Di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-21, yakni Panglima Rimbo Piako dari Pekan Heran Inhu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Carano Kuansing dari Desa Koto Tua Kopa Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan, melewati dan membela sudah pancang pemisah yang ketiga. Saat ini memimpin tanpanya Panglima Rimbo Piako dari Pekan Heran Inhu yang berada di jalan sebelah kiri, melewati dan membela sudah pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan memimpin sementara haluan Panglima Rimbo Piako dari Pekan Heran Inhu berada di jalan sebelah kiri. Masih tanpanya Carano Kuansing dari Desa Koto Tua Kopa Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah sang Panglima dari Indragiri Hulu ini akan mampu menjinakkan Carano dari Koto Tua Kopa yang berada saat ini di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima? Betul-betul perkasa tanpanya Panglima dari Indragiri Hulu ini, yakni Panglima Rimbo Piako dari Pekan Heran yang berada di jalan sebelah kiri ini. Bagi seorang Carano Kuansing dari Koto Tua Kopa yang berada di jalan sebelah kanan, berhenti sudah Carano Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang ke-21. Piako. Nah,
arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Sah dilepas oleh panitia pelepas di hulu pancang awal. Hilir yang ke-25, Raja Laut dari Sungai Sorik Kuantan hilir seberang, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga saat ini. Bahkan membela sudah pancang pemisah yang ketiga, menyusup ke depan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, Raja Laut dari Sungai Sorik Kuantan hilir seberang, yang saat ini meninggalkan haluan jalur Pematang Putui Rajo Bukit Bunian Lubuk Ramo Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Namun tidak bertahan lama tampaknya saudara-saudara, yang tadinya memimpin sementara Raja Laut, namun begitu membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, haluan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian Lubuk Ramo Kuantan Mudik, tampaknya ambil alih sudah kemenangan sementara di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Betul-betul tertinggal tampaknya Raja Laut Sungai Sorik Kuantan hilir seberang yang berada di jalan sebelah kiri ini, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keenam, ataupun merupakan pancang pemisah yang terakhir, masih berada di depan tampaknya saudara-saudara haluan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Namun Raja Laut tidak mau menyerah begitu saja, tetap berjuang sekuat tenaga, ingin menyamakan haluan, bahkan ingin, namun masuk sudah hilir yang ke-25, datang kepada pucuk pimpinan negeri Bupati Kuantan Singingi, Bapak Dr. Haji Suhardiman Ambi AKMM, yang bergelar Datuk Panglima Dalam beserta Ibu di tribun finish pancang ke-6. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-29 sah dilepas oleh panitia pelepas di hulu pancang awal. Mantiko Limbek Putih dari Pulau Godangkari Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri. Laskar Mudo Parisai Nagori Pasar Baru Pangyan, berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya saudara-saudara di depan pancang pemisah yang ketiga, Mantiko Limbek Putih yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin haluannya sedikit saja di depan atas haluan jalur Laskar Mudo Parisai Nagori dari Pasar Baru Pangyan yang berada di jalan sebelah kanan. Namun saudara-saudara tidak bertahan lama tampaknya, yang tadinya Mantiko Limbek Putih sempat memimpin, namun di depan pancang pemisah yang keempat saat ini ambil alih sudah saudara-saudara, ambil alih sudah Laskar Mudo Parisai Nagori Pasar Baru Pangyan yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat. Laskar Mudo Parisai Nagori masih betul-betul berada di depan, tertinggal tampaknya Mantiko Limbek Putih yang berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang kelima. Kembali tampaknya sprint yang dilakukan oleh Mantiko Limbek Putih tampaknya tidak mau menyerah begitu saja, tetap ingin menyamakan haluan, bahkan kembali ingin curi kemenangan sementara. Namun Laskar Mudo Parisai Nagori tidak mau memberikan kepada sang Mantiko Limbek Putih sedikit pun tampaknya saudara-saudara, karena di depan pancang pemisah yang terakhir Laskar Mudo Parisai Nagori masih tetap berada di depan. Masuk sudah hilir yang ke-29. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, yang hilir ini adalah hilir ke-31 bersama komentator kondang kita Pak Ordeni Yanto. Baik, terima kasih rekan Capriyadi yang telah meliput mengcover beberapa kali hilir. Kita lanjutkan dan hilir ke-31 Singa Ngarai Pulau Kalimanting Kecamatan Benai, Rajo Tunggal seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah bertemu kembali, kali ini di tepian Narosa Teluk Kuantan. Singa Ngarai Pulau Kalimanting yang berada di jalan sebelah kiri berada di depan atas haluan jalur Rajo Tunggal dari seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan, masih dalam keadaan memimpin dapat haluan jalur Singa Ngarai dari Pulau Kalimanting Kecamatan Bena ini. Namun nampaknya Rajo Tunggal, anak pacuannya tentu tidak mau ketinggalan, berusaha dengan sprint tinggi pada saat ini untuk menyamakan haluan dengan Singa Ngarai Pulau Kalimanting. Tetapi ketika membelah sudah melintas pancang pemisah yang kelima, masih Singa Ngarai di depan.
tertinggal masih Raja Tunggal dari seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, namun sedikit demi sedikit meluncur kembali haluan Raja Tunggal seberang Taluk yang berada di jalan sebelah kanan. Namun tentunya semangat kerja keras dari anak pacuan dari Singa Ngarai Pulau Kalimanting tidak mau memberi kesempatan kepada pemacu Raja Tunggal, sehingga pada saat ini berhenti sudah mendayung, masuk sudah hilir ke-31 Pangeran STM Kota Taluk yang berada di jalan sebelah kiri. Panglima Tasik Indang Bunian dari Kampung Pulau Rengat Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini melintas sudah membelah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Dalam keadaan sementara Panglima Tasik Indang Bunian dari Kampung Pulau Rengat Indragiri Hulu memimpin secara tipis saja di depan atas Pangeran STM dari Kota Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri. Namun nampaknya ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, benar-benar tangguh nampaknya Panglima Tasik Indang Bunian Kampung Pulau Rengat Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan. Ini dibuktikan dengan bahwa haluan daripada Panglima Tasik Indang Bunian memang masih berada di depan. Tertinggal masih Pangeran STM Kota Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini. Perjuangan dan kerja keras dari anak pacuan Panglima Tasik Indang Bunian ini benar-benar memperlihatkan bahwa mereka adalah anak pacuan yang tangguh, sehingga pada saat ini masih saja berada di depan, sehingga tinggal beberapa meter perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah hilir ke-33 Sari Jadi Gementar Alam Pulau Baralo Kuantan Hilir seberang berada di jalan sebelah kiri. Kibasan Nago Liar Bukit Terentang Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih, tercecer masih haluan jalur Kibasan Nago Liar Lubuk Terentang, bahkan mancal lidit ke depan Sari Jadi Gementar Alam yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal jauh pada saat ini Kibasan Nago Liar Lubuk Terentang Gunung Tuar, bahkan berhenti sudah mendayung anak pacuan kedua buat jalur ini karena beberapa meter perjuangan akan segera selesai, segera berputar. Hilir ke-36 Rimbo Sakti Sayo Batua, masuk kami 35 Halilintar Gelombang Cahaya Putih Sungai Kelelawar berhadapan dengan Dek Lasa Untung Jadi seberang Pulau Busuk Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal dapatnya haluan jalur Dek Lasa Untung Jadi yang berada di jalan sebelah kanan, sementara meluncur Halilintar Gelombang Cahaya Putih Sungai Kelelawar yang berada di jalan sebelah kiri. Tinggal beberapa meter perjuangan tentunya berakhir. Masuk sudah hilir ke-36. Berikutnya adalah hilir yang ke-37. Hilir ke-37 Batu Hijau Tuan Negeri dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal Barat Peranap. Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau berada di jalan sebelah kanan. Sama-sama berdiri setukang tari dari kedua haluan buah jalur ini. Apakah Batu Hijau Tuan Negeri akan mendahului atau sebaliknya Siluman Ular Batu Dulang yang berada di jalan sebelah kanan? Namun terlihat sudah tampil di depan haluan jalur Batu Hijau Tuan Negeri Batu Rijal Peranap Indragiri Hulu. Pertanda haluannya berada di depan, walaupun sama-sama berdiri setukang tari yang berada di depan dari kedua buah jalur ini. Namun Batu Hijau Tuan Negeri Batu Rijal Peranap dari Siluman Ular Batu Dulang ini benar-benar masih tertinggal, sementara melintas sudah membelah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara perjuangan Batu Hijau Tuan Negeri benar-benar berat karena saingannya Siluman Ular Batu Dulang masih saja berusaha untuk menyamakan haluan, tetapi ketika berada di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir, masih saja Batu Hijau Tuan Negeri tampil eksis di depan. Tinggal berapa meter? 1, 2, 3. Masuk sudah hilir ke-31. Segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara hilir ke-39 9 Langkah Putri Samudera 2024 Banjarbenai
dari Kecamatan Benai berada di sebelah kiri. Selendang putih Rano Biso beringin Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan, masih dalam keadaan sementara berada di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Haluan jalur 9 Langkah Putri Samudra 2024 tampil di depan, berada di depan meninggalkan haluan jalur Selendang putih Rano Biso beringin Taluk yang berada di jalan sebelah kanan, namun benar-benar ditempel secara ketat oleh haluan jalur Selendang putri Rano Biso beringin Taluk yang berada di jalan sebelah kanan ini. Tetapi ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu tentunya di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara. Yang tadinya tertinggal ambil alih nampaknya kemenangan atas haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan Selendang putih Rano Biso yang berada di jalan sebelah kanan dari beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, benar-benar berada di depan. Tertinggal akhirnya 9 Langkah Putri Samudra yang berada di jalan sebelah kiri, masih dalam keadaan sementara. Selendang putih Rano Biso beringin Taluk Kuantan Tengah eksis berada di depan, bahkan santai sudah pergerakan pendayung anak pacuan dari Selendang putih Rano Biso kembali memperlihatkan kebolehan dan ketangguhannya. Anak perpacuan dengan tenaga yang tersisa Selendang putih Rano Biso, perjuangan akan segera berakhir. Tinggal berapa meter ke depan, masuk sudah hilir ke-39 Keramat Limpato Tigo Muaro Kampung Baru Koto Inuman Binti Mandi Pulau Kijang Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya Binti Mandi tampil di depan atas haluan jalur Keramat Limpato Tigo Muaro Kampung Baru Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Namun sedikit demi sedikit Keramat Limpato Tigo Muaro Kampung Baru Koto Inuman kembali nampaknya meluncur ke depan, kembali sama haluan kedua jalur, masuk. Kita tetap berhadap bisa dilepas pada hilir yang ke-48 ini. Nah, saudara-saudara, mari kita alihkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Sudah dilepas hilir ke-48. Hilir Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kiri. Untuang Sakato Tuanagori Tanjung Medan Cerenti Kecamatan Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Menari sudah si tukang tari yang berada di depan haluan jalur Untuang Sakato Tuanagori menandakan haluannya sedikit memimpin, namun nampaknya secara ketat Untung bertuah. Bahkan pada saat ini sedikit demi sedikit bahkan ambil alih kemenangan sementara oleh haluan jalur Untung bertuah Danau Baru Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih Untuang Sakato Tuanagori Tanjung Medan Kecamatan Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini berada sudah melintas pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih Untung bertuah Danau Baru Indragiri Hulu ini masih tampil di depan secara meyakinkan. Tertinggal jauh Untung Sakato Tuanagori Tanjung Medan Kecamatan Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Namun tentunya perjuangan masih jauh ke depan karena pada saat ini baru saja di depan kawasan pancang pemisah yang kelima menari-nari si Tugak Luan yang berada di depan haluan jalur Untung bertuah Danau Baru Rengat Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih Untung Sakato Tuanagori Tanjung Medan di jalan sebelah kanan, tidak mau berputus asa, tetap berusaha untuk menyamakan haluan jalur Untung Sakato Tuanagori, tetapi haluan lawan Untung bertuah selalu jauh di depan, tinggal berapa meter masuk sudah hilir ke-48 dia. Baik, kita liput dan kita kabar kembali hilir ke-51. Nah, sudah dilepas hilir ke-51. Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam Sungai Guntung Tengah Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kiri. Juragan Kuantan seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan dalam keadaan sementara di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Sementara Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam Sungai Guntung Tengah ini berada di depan sedikit saja dari Juragan Kuantan seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal, ambil alih kemenangan sementara oleh haluan jalur Juragan Kuantan seberang gunung yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sedikit saja haluan Tuah Putri
Bungsu Selingkung Alam yang berada di jalan sebelah kiri. Namun sedikit demi sedikit usaha dan kerja keras anak pacuan dari Tua Putri Bungsu Selingkung Alam kembali berusaha untuk menyamakan haluan. Namun nampaknya haluan Juragan Kuantan masih saja berada terdepan atas haluan jalur Tua Putri Bungsu Selingkung Alam Sungai Guntung Tengah Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Sprint tinggi yang dilakukan oleh anak pacuan Juragan Kuantan benar-benar tampil di depan. Haluan Juragan Kuantan atas Tua Putri Bungsu Selingkung Alam Sungai Guntung Tengah Indragiri Hulu tercecer sudah, tertinggal sudah, sementara Juragan Kuantan berada jauh di depan. Masih dalam keadaan sementara, Juragan Kuantan masih mempertahankan kemenangan sementaranya. Perjuangan akan segera berakhir, tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir ke 51. Panglima Hitam Bintang Nagoi dari Ketaping Jaya, Inuman, jalur andalan Inuman dan masuk kami Kuantan Singingi yang berada di jalan sebelah kiri. Cahaya Kuat Kogi Tua Nagori teratak jering bisa mengimbangi haluan Panglima Hitam Bintang Nagori. Benar-benar eksis haluan jalur Panglima Hitam Bintang Nagori berada di jalan sebelah kiri, sementara Cahaya Kogi Tua Nagori berhenti sudah mendayung. Anak pacuannya memberikan kesempatan kepada Panglima Hitam Bintang Nagoi. Sang Ratu Helmina dari Desa Kotokombu, Kecamatan Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan panjang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara, Sang Ratu Helmina masih berada di depan. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Sang Ratu Helmina sampai menembus panjang pemisah yang terakhir untuk mengamankan tiket melaju ke hari yang keempat? Berhenti sudah mendayung Sang Ratu Helmina dan Merak Jingga mulus perjuangan Sang Ratu Helmina. Hanya tinggal beberapa meter ke depan, masuk sudah untuk hilir ke 56. Nak menjelang waktu sholat fardu asar masuk. Nah, sah sudah dilepas. Hilir yang ke-43 dari hulu pancang awal. Saudara-saudara, si John Tiak Lawi Pulau Tanamo dari Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti berada di jalan sebelah kiri. Putri Mahkota Bunga Setangkai dari Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari hulu pancang awal sampai membelah pancang pemisah yang kedua, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Saudara-saudara, berdiri sudah si bocah cilik di atas haluan jalur, si John Tiak Lawi Pulau Tanamo dari Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri. Memimpin di depan si John Tiak Lawi Pulau Tanamo, meninggalkan haluan jalur Putri Mahkota Bunga Setangkai dari Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Menjelang membelah panjang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara, si John Tiak Lawi Pulau Tanamo dari Desa Pulau Jambu ini tetap berada di depan, meninggalkan haluan jalur Putri Mahkota Bunga Setangkai yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas panjang pemisah yang keempat, saudara-saudara, di pertengahan panjang pemisah yang kelima, Putri Mahkota Bunga Setangkai tidak menyerah begitu saja, terus memperkecil jarak ketertinggalan, memperpendek kekalahan sementara di depan panjang pemisah yang kelima. Nah, lepas panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang terakhir, sprint tinggi sudah tampaknya si John Tiak Lawi Pulau Tanamo. Karam sudah Putri Mahkota Bunga Setangkai. Kami minta kepada bapak-bapak tim BPBD untuk bisa merapat ke jalur Putri Mahkota Bunga Setangkai karena sudah terjadi insiden karam. Masuk untuk hilir yang ke-43. Yang kedua, Panji Sati Rantau Kuantan dari Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan jalur Tua Rimbo Dubalang Sati dari Desa Sako Kecamatan Pangean berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kedua.
berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Dari kejauhan saudara-saudara, secara kasat mata belum dapat kita pastikan haluan jalur manakah yang berada di depan lebih awal. Apakah Panji Sati Rantau Kuantan dari Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Tuar yang saat ini berada di sebelah kiri, atau justru sebaliknya Tua Rimbo Dubalang Sati dari Sako Kecamatan Pangian yang mengambil posisi jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, memimpin sudah di depan Tua Rimbo Dubalang Sati dari Desa Sako Kecamatan Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal saat ini Panji Sati Rantau Kuantan dari Teberau Panjang Kecamatan Gunung Tuar yang berada di jalan sebelah kiri, menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Tua Rimbo Dupalang Sati dari Desa Sako Kecamatan Pangian masih memimpin di depan. Nah, membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Santai-santai sudah pergerakan pendayung anak pacuan dari Tua Rimbo Dubalang Sati dari Desa Sako Pangian berhenti sudah mendayung dua anak pacuan untuk jalur hilir yang kedua. Masuk sudah hilir yang kedua. Nah, sudah dilepas saudara-saudara. Hilir ke-10 Tua Kalajengking Muda Indragiri 2014 dari Danau Baru, Kabupaten Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kiri. Samurai Jopang Buki Tantunggang dari Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari hulu pancang awal sampai membelah pancang pemisah yang kedua, juga sah dilepas. Untuk hilir yang ke-11 Bintang Emas Cahaya Intan 2023 berada di jalan sebelah kiri. Cakaran Garuda Muda dari Desa Sungai Ala, Kecamatan Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kanan. Sama-sama dari Kecamatan Hulu Kuantan. Kita liput dan kita kapar kembali untuk hilir yang ke-10 Tua Kalajengking Muda Indragiri 2014 dari Danau Baru Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kiri. Samurai Jopang Buki Tantunggang dari sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tertinggal saat ini tipis saja saudara-saudara Tua Kalajengking Muda Indragiri 2014 yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin tipis Samurai Jopang Buki Tatunggang dari Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, yang berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang kelima saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Nah, terancam sudah Samurai Jopang Buki Tantunggang yang berada di jalan sebelah kanan, menyusup sudah ke depan Tua Kalajengking Muda Indragiri 2014 yang berada di jalan sebelah kiri. Sama sudah saudara-saudara. Kedua haluan jalur ini belum dapat kita pastikan apakah Tua Kalajengking Muda Indragiri yang berada di depan hanya beberapa meter. Masuk saudara-saudara, kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-11 Bintang Emas Cahaya Intan 2023 jauh sudah berada di depan, mencacarkan haluan jalur. Cakaran Garuda Muda dari Desa Sungai Ala, Kecamatan Hulu Kuantan, hanya tinggal beberapa meter ke depan. Masuk sudah untuk hilir yang ke-11. Kita lanjutkan hilir yang ke-14 saudara-saudara. Hilir yang ke-14 Rajo Siluman Sungai Tonam dari Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, berada di jalan sebelah kiri. Simpati Rajo Bungsu dari Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan. Saat ini keberadaan kedua haluan jalur di depan pancang pemisah yang ketiga. Jauh sudah di depan tampaknya Rajo Siluman Sungai Tonam dari Pulau Sipan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri, ditempel dengan ketat oleh Simpati Rajo Bungsu dari Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, yang berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara Rajo Siluman Sungai Tonam
Pulau Sipan Kecamatan Inuman masih berada di depan sampai membelah pancang pemisah yang keempat. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, keberadaan haluan jalur Rajo Siluman Sungai Tonam semakin meluncur ke depan, meninggalkan haluan jalur Simpati Rajo Bungsu dari Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan, menjelang membelah pancang pemisah yang kelima saat ini. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Sprint tinggi sudah diperlihatkan oleh anak pacuan Rajo Siluman Sungai Tonam dari Pulau Sipan Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Bahkan berhenti sudah mendayung kedua anak pacuan untuk hilir ke-14. Hanya tinggal beberapa meter ke depan, perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah untuk hilir ke-14. Simpati Rajo Bungsu dari Pulau Alo, Kuantan Tengah. Nah, ke hulu pancang awal, hilir yang ke-26 sah dilepas oleh panitia pelepas di hulu pancang awal. Tuah selendang Putri Andini Hitam Naga Runting dari Batu Rijal Hilir Pranap Inhu berada di jalan sebelah kanan, berhadapan dengan sama-sama dari Indragiri Hulu Panglima Podang Bakagat Jubah Hitam dari Tambak Kuala Cinaku Inhu berada di jalan sebelah kanan, melewati dan membalas sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Saat ini terlihat secara mengejutkan Panglima Podang Bakagat Jubah Hitam, sang andalan dari Indragiri Hulu, beberapa waktu yang lalu mampu menjadi sang juara di kota Rengat Indragiri Hulu, mampu dipermalukan tampaknya oleh rekan sekabupatennya sendiri, yakni Tuah Selendang Putri Andini Hitam Naga Runting dari Batu Rijal Hilir Pranap Inhu yang berada di jalan sebelah kiri. Namun tidak bertahan lama tampaknya saudara-saudara di depan pancang pemisah yang kelima, bahkan membela sudah pancang pemisah yang kelima. Haluan Panglima Podang Bakagat Jubah Hitam mampu tanpanya meninggalkan sang rival tandingnya yang berasal sama-sama dari Kabupaten Indragiri Hulu, Tuah Selendang Putri Andini Hitam Naga Runting yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan berhenti sudah mendayung. Kedua anak pacuan hilir yang ke-26 ini masuk sudah Kecamatan Benai, berada di jalan sebelah kiri. Selendang Putih Bukit Keramat Teluk Beringin Gunung Tohar berada di jalan sebelah kanan, lepas landas sudah dari pancang pemisah yang pertama, bahkan melewati sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Terlihat tampaknya saudara-saudara berada sudah di depan haluan Selendang Putih Bukit Keramat dari Teluk Beringin Gunung Tohar yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Selendang Putih Bukit Keramat Teluk Beringin Gunung Tohar yang berada di jalan sebelah kanan, atau justru sebaliknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri Agung Kuantan Kuala Ronangan yang akan membalikkan keadaan, menyamakan haluan, bahkan sampai ingin ambil alih kemenangan sementara di depan pancang pemisah yang keempat. Masih menyusup ke depan, menjalar tampaknya haluan Selendang Putih Bukit Keramat bagaikan ular yang menjalar di atas haluan ataupun di atas permukaan air Sungai Kuantan saat ini. Inilah Selendang Putih Bukit Keramat masih dalam keadaan memimpin sementara. Tertinggal masih Agung Kuantan Kuala Ronangan yang berada di jalan sebelah kiri. Namun di depan pancang pemisah yang kelima agak santai tampaknya pergerakan pendayung dari anak pacuan Selendang Putih Bukit Keramat. Nah, melewati dan membela sudah pancang pemisah yang kelima. Sprint tampaknya yang dilakukan oleh Selendang Putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan makin jauh tertinggal. Tampaknya sang rival tandingnya Agung Kuantan Kuala Ronangan dari Pulau Tongah Benai yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan berhenti sudah mendayung. Masuk sudah hilir yang ke-30. Nah, kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal.
sah dilepas hilir yang ke-41. Ratu Sialang dari Bukit Kauman Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putra Sulung Indragiri dari Alang Kepayang Inhu berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari pancang pemisah yang pertama, saat ini melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah ke kiri memimpin sedikit saja tampaknya di depan dari haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan, yakni haluan Putra Sulung Indragiri dari Alang Kepayang Inhu yang saat ini masih dalam keadaan tertinggal. Nampaknya saudara-saudara di depan pancang pemisah yang keempat saat ini, yang tadinya Putra Sulung sempat tertinggal oleh haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, yakni Ratu Sialang dari Bukit Kuman Kuantan Mudik, namun membelah dan melewati pancang pemisah yang keempat. Tampaknya ambil alih sudah kemenangan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan, yakni Putra Sulung Indragiri dari Alang Kepayang Inhu yang berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan pancang pemisah yang kelima. Masih tampaknya menari-nari si bocah silik yang berada di depan haluan Putra Sulung Indragiri ini dengan memakai kostum kuning-kuning, dengan memperagakan tari yang diciptakan oleh Dapi ini saudara-saudara, yakni tari senso. Kembali memimpin tampaknya. Inilah bentuk dari aura Parming, pacu jalur Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, diakhiri dengan sujud syukur oleh bocah cilik yang berada di depan haluan jalur. Kami mohon sportivitas. Terima kasih. Baik, yang hilir ini adalah hilir yang ke-42 PBB Rantau Kuantan. PBB Rantau Kuantan masih berada di depan tampaknya saudara-saudara. Tertinggal walaupun hanya tipis saja Rajo Mudo dari Pulau Daras Pangian yang berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang kelima. Bahkan membalas sudah pancang pemisah yang kelima. Tertinggal PBB Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Memimpin sudah Rajo Mudo dari Pulau Daras Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Masih Raja Mudo berada di depan. Tertinggal masih PBB Rantau Kuantan. Masuk Ber dari Sibarakun Benai berada di jalan sebelah kiri. Limbago Sati Rantau Kuantan Kopah Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari pancang pemisah yang pertama, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kedua, bahkan melewati sudah pancang pemisah yang kedua, terlihat sudah tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri. Bomber dari Sibarakun Benai memimpin sedikit saja di depan. Tertinggal tampaknya Limbago Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, namun tidak bertahan lama tampaknya. Begitu membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, yang tadinya Limbago Sati tertinggal, mampu tampaknya saudara-saudara ambil alih kemenangan sementara berada di depan haluan jalur Bomber Sibarakun Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Bomber, maksud kami Limbago Sati dari Kopah Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan, atau justru sebaliknya kembali Bomber dari Sibarakun yang akan ambil alih kembali kemenangan sementara di depan pancang pemisah yang kelima? Hampir sama kedua haluan jalur ini. Apakah Bomber bisa menyamakan kembali haluan, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, bahkan membela dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima? Kembali tampaknya Limbago Sati Rantau Kuantan berada di depan. Tertinggal masih Bomber Sibarakun ini oleh haluan Limbago Sati, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih Limbago Sati berada di depan. Tertinggal Bomber. Tampaknya tidak beberapa lama lagi masuk. Di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-49. Gempar Alam Tuah Nagori dari Banjar Nantigo Inuman berada di jalan sebelah kiri. Alam Cahayo Tuah Nagori si kakak Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya Alam Cahayo Tuah Nagori berada di depan. Tertinggal
Gempar Alam Tuah Nagori dari Banjar Nantigo yang berada di jalan sebelah ke kiri. Di belakangnya juga sah dilepas hilir yang ke-50. Lompatan Keramat Panjang Pulau Baru Kopah berada di jalan sebelah kiri. Nago Sati Pabaun dari Pabaun Hulu Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Kembali kita liput dan kita kaper hilir yang ke-49. Gempar Alam Tuah Nagori masih dalam keadaan tertinggal oleh Alam Cahayo Tuah Nagori si kakak Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan santai sudah anak pacuan dari Alam Cahayo Tuah Nagori dan menyerah sudah tampaknya Gempar Alam Tuah Nagori dari Banjar Nantigo Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Tidak beberapa lama lagi akan menembus garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-49. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, kita liput dan kita kaper sang juara Rayon 4 Lompatan Keramat Panjang dari Pulau Baru Kopah Kuantan Tengah tertinggal tampaknya oleh haluan Nago Sati Pabaun dari Pabaun Hulu Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan berhenti sudah mendayung anak pacuan dari Lompatan Keramat Panjang yang berada di jalan sebelah kiri. Mulus sudah langkah. 5455. Nah, kembali kita liput dan kita kaper yang hilir ini adalah hilir yang ke-54. Pendekar Hulu Bukit Tabandang dari Lubuk Ambacang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Koi Dubalanggajo 2025 berada di jalan sebelah kanan. Di belakangnya juga sah dilepas hilir yang ke-55. Dubalang Penghulu Rajo dari Pulau Kopong Sentajo berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Bintang Emas Cahaya Intan 2018 berada di jalan sebelah kanan. Kembali kita liput dan kita kaper hilir yang ke-54. Pendekar Hulu Bukit Tabandang berada di jalan sebelah kiri tertinggal oleh haluan Tuah Koi Dubalanggajo yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah betul-betul mampu dipertahankan oleh Tuah Koi Dubalanggajo 2025 yang berada di jalan sebelah kanan? Tidak beberapa lama lagi perjuangan kedua buah Jarul akan segera berakhir. 1, 2, 3 masuk hilir yang ke-55. Dubalang Penghulu Rajo dari Pulau Kopong Sentajo berada di jalan sebelah kiri. Bintang Emas Cahaya Intan 2018 dari Tanjung Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Melewati pancang pemisah yang kelima berada sudah di depan tampaknya haluan Bintang Emas Cahaya Intan 2018. Tertinggal Dubalang Penghulu Rajo dari Pulau Kopong Sentajo Sentajo Raya yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah hilir yang ke-55. Nah, kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang pertama sah dilepas oleh panitia pelepas 25 dari Pulau Ingu Benai berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan pejuang muda Danau Kompe sama-sama dari Kecamatan Benai, tepatnya dari Desa Benai Kecil, berada di jalan sebelah kanan bersama komentator kondang kita Pak Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Japriyadi yang telah meliput mengkaper beberapa kali hilir. Berikutnya adalah hilir yang pertama, Putri Kumayang Linduang Daun 2025 Pulau Ingu Kecamatan Benai berada di jalan sebelah kiri. Pejuang muda Danau Kompe Benai Kecil sama-sama dari Kecamatan Benai berada di jalan sebelah kanan. Unggul sementara meluncur ke depan meninggalkan haluan jalur pejuang muda Danau Kompe yakni Putri Kumayang Linduang Daun 2025 Pulau Ingu dari Kecamatan Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Pada saat ini haluan jalur dari Putri Kumayang Linduang Daun 2025 terlihat meninggalkan haluan jalur pejuang muda Danau Kompe sama-sama Kecamatan Benai yakni Desa Benai Kecil yang berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berdiri sudah si tukang tari Togak Luan Putri Kumayang Linduang Daun 2025 dari Desa Pulau Ingu, pertanda haluannya berada terdepan atas haluan jalur pejuang muda Danau Kompe Benai Kecil Kecamatan Benai. Nampaknya tinggal beberapa meter ke depan berhenti sudah mendayung kedua anak pacuan dari kedua buah jalur dari Kecamatan Benai ini. Masuk sudah hilir yang pertama AKMSI yang tentunya hadir
di tepian Rosa Teluk Kuantan beserta ibu dan rombongan dan juga keluarga hadir di tepian Narosa Teluk Kuantan menyapa para penonton yang hadir di tribun yang disediakan oleh masyarakat yang tentunya di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan, mulai dari Koto Taluk sampai ke Desa Sawah, bahkan seberang Taluk Kabupaten Kuantan Singi. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir yang keempat. Hilir keempat sudah dilepas. Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri, Sukamaju Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Toduang Itom Dubalang Sati Lombok Kuantan hilir seberang, berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya terjatuh sudah anak pacuan dari haluan jalur ataupun dari jalur Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri, namun tidak menyurutkan semangat anak pacuannya. Hal ini ditandai dengan meluntas sudah pancang pemisah yang keempat. Pada saat ini haluan jalur Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri unggul sementara secara tipis saja terhadap Toduang Itom Dubalang Sati Lombok yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini, namun benar-benar ditempel secara ketat oleh haluan jalur Toduang Itom Dubalang Sati dari Lombok Kuantan hilir seberang. Bahkan ambil alih sementara haluan jalur Toduang Itom Dubalang Sati dari Lombok Kuantan hilir seberang yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri, Sukamaju Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Sedikit demi sedikit kembali meluncur haluan jalur Pana Ombak Sultan Mudo Sukamaju. Toduang Itom Dubalang Sati masih saja berada di depan, tinggal beberapa meter, masih dapat diperjuangkan, hampir bisa disamakan oleh Pana Ombak Sultan Mudo. Masuk Karbudo seberang pantai Kuantan Mudik, Ngiang Kuantan Cahyo Nagori, Kampung Baru berada di jalan sebelah kanan, tertinggal jauh di belakang oleh Pendekar Mudo seberang pantai Ngiang Kuantan Cahyo Nagori dari Kampung Baru Kecamatan Gunung Tuar. Mulus sudah nampaknya haluan jalur daripada Pendekar Mudo seberang pantai pada saat ini, karena tinggal beberapa meter masuk sudah hilir ke-9. Sudah dilepas Putri Kirana Sonsang Barat, Putri Kirana Songsong Barat, Dusun Manggis Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kiri, berhadapan dengan Tuok Kasang Panglimo Rajo, Kasang Limau Sundai Kuantan hilir seberang yang berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berdiri sudah si tukang tari Tuok Kasang Panglimo Rajo, Kasang Limau Sundai yang berada di jalan sebelah kanan. Pertanda haluannya berada di depan walaupun hanya sedikit saja, tetapi sedikit demi sedikit tentunya perjuangan dari anak pacuan Putri Kirana Sonsong Barat ini membuahkan hasil nampaknya. Hal ini ditandai ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di pancang pemisah yang keempat dalam keadaan sementara haluan Putri Kirana Sonsong Barat dari Dusun Manggis Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah unggul sementara atas haluan jalur Tuok Kasang Panglimo Rajo dari Kasang Limau Sundai yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara tertinggal haluan jalur dari Tuok Kasang Panglimo Rajo yang berada di jalan sebelah kanan, benar-benar ditempel secara ketat meluncur ke depan haluan Tuok Kasang Panglimo Rajo Kasang Limau Sundai yang berada di jalan sebelah kanan ketika tadinya membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara dipertahankan masih oleh haluan jalur Putri Kirana Songsong Barat dari Dusun Manggis Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, namun kembali meluncur sudah haluan jalur dari Tuok Kasang Panglimo Rajo, Kasang Limau Sundai Kuantan hilir seberang yang berada di jalan sebelah kanan yang tadinya tertinggal, akhirnya mendahului sudah Tuok Kasang Panglimo Rajo yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara di belakang adalah hilir ke 15 Upia Sarok Imbo Dusun Sultan Nan Garang Pulau Kumpai. Namun kita kembali kita laporkan Putri Kirana Sonsong Barat masih dalam keadaan tertinggal oleh Tuok Kasang Panglimo Rajo dari Limau Sundai, Kasang Limau Sundai Kuantan hilir seberang. Masuk sudah penerbangan hakim, sama sudah haluan kedua buah jalur Pesaro Imodel. Hampir karam pada saat ini, namun dapatnya perpacuan masih dapat dipertahankan. Sama sudah haluan kedua buah jalur masuk. Sementara di belakangnya ada hilir yang ke-17 Endang Rumus Banjar Guntung Tua Panglimo Sati Tuar berada di jalan sebelah kanan,
benar-benar berimbang. Perpacuan kedua buah jalur. Endang Rumus tertinggal sedikit saja. Kembali nampaknya menjujui ke depan. Endang Rumus tinggal berapa meter? Masuk. Nah, baik, kita arahkan kembali pandangan dan perhatian kita ke hulu pancang awal. Hilir ke-23 sah sudah dilepas antara Tua Datuk Keramat Imbang di Alam, Petalongan Pasir Penyu Indragiri Hulu, Langka Siluman Boyo Danau 2024, Sito Rajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan, berada sudah di kawasan pancang pemisah yang ketiga pada saat ini. Masih dalam keadaan sementara, haluan jalur dari Langka Siluman Boyo Danau 2024 berada di depan, walaupun sedikit saja meninggalkan Tua Datuk Keramat Imbang di Alam dari Petalongan Pasir Penyu Indragiri Hulu yang pada saat ini berada di jalan sebelah kiri. Sementara Langka Siluman Boyo Danau yang tadinya mendahului sedikit demi sedikit haluan Tua Datuk Keramat Imbang di Alam, Petalongan Pasir Penyu Indragiri Hulu menyusul ke depan atas haluan jalur Langka Siluman Boyo Danau 2024 Sito Rajo Kari. Dalam keadaan sementara, haluan jalur Tua Datuk Keramat Imbang di Alam, Petalongan Pasir Penyu Indragiri Hulu berada di depan. Tertinggal masih haluan jalur Langka Siluman Boyo Danau 2024 ini. Sementara usaha dan kerja keras dari anak pacuan Langka Siluman Boyo Danau belum menghasilkan pada saat ini menyamakan haluan dengan haluan jalur Tua Datuk Keramat Imbang di Alam dari Petalongan Pasir Penyu ini. Sementara berada sudah di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, nampaknya haluan jalur Tua Datuk Keramat Imbang di Alam, Petalongan Pasir Penyu masih saja berada terdepan. Siluman Boyo Danau 2024 masih tertinggal, bahkan berhenti mendayung. Dah pada saat ini juga sah dilepas. Hilir 24, Olang Berantai Padang Kunik Pangian berada di jalan sebelah kiri. Toduang Kuantan Tanah Bekali sama-sama dari Kecamatan Pangian pada saat ini. Nampaknya Toduang Kuantan Tari Tanah Bekali berada di depan, meninggalkan haluan jalur Olang Berantai Padang Kunik Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Tidak menyerah begitu saja anak pacuan dari Olang Berantai yang berada di jalan sebelah kiri, namun Toduang Kuantan dari Tanah Bekali berada di depan, walaupun pada saat ini masuk sudah hilir ke-24 sebelah kiri, berhadapan dengan Tua Putri Rajo Duyung Gunung Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan. Walaupun menari sudah si tukang tari Togak Luan yang berada di jalan sebelah kanan dari Tua Putri Rajo Duyung, namun tidak menjamin bahwa haluannya berada di depan. Ini dibuktikan dengan ketika berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat. Dalam keadaan sementara, Raja Kuantan Pulau Madinah Kuantan Hilir berada di depan sedikit saja atas haluan jalur Tua Putri Rajo Duyung Gunung Kecamatan Gunung Tuar. Nah, melintas sudah membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara, haluan jalur Raja Kuantan Pulau Madinah sementara nampaknya meninggalkan sedikit saja haluan jalur Tua Putri Rajo Duyung Gunung Kecamatan Gunung Tuar. Namun ketika berada di depan kawasan pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit, haluan jalur Tua Putri Rajo Duyung Gunung Tuar nampaknya melejit ke depan, meninggalkan haluan jalur daripada Raja Kuantan Pulau Madinah Kuantan Hilir. Sementara masih dapat dipertahankan oleh haluan jalur Tua Putri Rajo Duyung dari Gunung Tuar yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan santai nampaknya pergerakan daripada pendayung anak pacuan dari Tua Putri Duyung ini. Masuk sudah hilir ke-28. Langka Siluman Boyo Danau 2024 dari Desa Siterajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tua Datuk Keramat Imbang di Alam. Baik, terima kasih Bapak Dewan Hakim. Kita kembali perhatian kita ke hulu pancang awal. Hilir ke-32 sah sudah dilepas. Tua Kalajengking Muda Indragiri 2024 Danau Baru Indragiri Hulu, Bujang Gaga Cayo Nagoi Pulau Panjang Cerenti berada di jalan sebelah kanan.
Nampaknya dalam keadaan sementara Tua Kala Jengking Muda Indragiri 2024 Danau Baru Indragiri Hulu meluncur ke depan mendahului haluan jalur Bujang Gagah Cahyo Nagori Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti masih dalam keadaan tertinggal haluannya oleh haluan jalur Tua Kala Jengking Muda Indragiri 2024. Sementara nampaknya masih dapat dipertahankan ketika berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima pada saat ini. Yang jelas Tua Kala Jengking Muda Indragiri 2024 Danau Baru Indragiri Hulu meluncur sudah ke depan, tertinggal Bujang Gagah Cahyo Nagori Pulau Panjang Cerenti dari Kecamatan Cerenti. Namun usaha dan kerja keras dilakukan oleh anak pacu Bujang Gagah Cahyo Nagori dari Pulau Panjang Cerenti belum membuahkan hasil, masih saja terlihat panjang kemenangan haluan jalur Tua Kala Jengking Muda Indragiri 2024. Bahkan santai pergerakan daripada pendayung anak pacuan dari Tua Kala Jengking Muda Indragiri 2024 tertinggal sudah. Nampaknya Bujang Gagah Cahyo Nagori Pulau Panjang Kecamatan Cerenti. Perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah. Di belakangnya adalah hilir ke-36. Hilir ke-36 Rimbo Sati Sayo Batua berada di jalan sebelah kiri dari Perhentian Luas LTD. 7 Putri Tanjung Sialang 2 Dahan Rengat Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan, meninggalkan sudah Rimbo Sati Sayo Batua Perhentian Luas LTD atau Lokas Tanah Darat berada menyusur ke depan. 7 Putri Tanjung Sialang 2 Dahan Rengat Indragiri Hulu. Di belakangnya adalah hilir ke-38 Tudung Bakotat Pau Angin berhadapan Mahkota Alam Bukit Piramid. Masih kita liput dan kita kabar hilir ke-36 Rimbo Sayo Batua ini masih saya tertinggal. Masuk sudah Toduang Bakotat masih dalam keadaan tertinggal oleh Mahkota Alam Bukit Piramid. Pantai Kuantan Mudik sama-sama dari Kuantan Singingi, bahkan tidak pernah menyerah dari Todong Bakotat Pau Angin. Perjuangan akan ada beberapa meter ke depan. Pada saat ini tinggal berapa meter. Masuk sudah hilir ke-38 Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai Gunung Tuar berada di jalan sebelah kiri, tertinggal oleh Siluman Ulah Bidai Lubuk Patin Katipo Pura Peranap Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan. Walaupun dalam keadaan memimpin daripada Siluman Ulah Bidai Lubuk Patin, namun tidak menyurutkan daripada niat untuk Bintang Canang Nagori seberang sungai untuk menembus ke garis finish. Namun masuk sudah hilir ke-44. Izin kami bacakan bonus untuk Toduang Kuantan 500.000 dari Ike Krisnawati DPRD Kuansing. Terima kasih. Sudah dilepas hilir yang ke-45. Arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal saudara-saudara. Putri bungsu Sialang Puako dari Desa Koto Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan jalur Rawang Udang Talontam Benai Kecamatan Benai berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari hulu pancang awal tadinya sampai membelah pancang pemisah yang kedua. Di depan pancang pemisah yang ketiga saudara-saudara berada sudah di depan, memimpin sudah di depan Putri bungsu Sialang Puako dari Koto Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih Rawang Udang Talontam Benai Kecamatan Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan pancang pemisah yang keempat saudara-saudara, Rawang Udang tidak mau menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaganya terus berjuang dan berusaha untuk menyamakan haluannya dengan haluan jalur Putri bungsu Sialang Puako dari Koto Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Putri bungsu Sialang Puako dari Koto Indragiri Hulu masih tetap memimpin di depan, kendati terus ditempel dengan begitu ketat oleh Rawang Udang Talontam Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu dan berjuang serta bertarung di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih dalam keadaan sementara Putri bungsu Sialang Puako memimpin di depan. Tertinggal masih Rawang Udang yang berada di jalan sebelah kanan, terus tampaknya berjuang dengan sekuat tenaga. Rawang Udang yang tidak menyerah begitu saja di jalan sebelah kanan, belum mampu menyamakan haluannya, hanya tinggal beberapa meter ke depan. Masuk hilir ke-47 Atom Baru dari Desa Simandola Kecamatan Benai
berada di jalan sebelah kiri. Toduang Biso Rimbo Piako, sang runner up Topian Rosa Teluk Kuantan tahun 2024 yang lalu dari Desa Pepaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang ketiga. Tanpa basa-basi tampaknya Toduang Biso Rimbo Piako langsung melejit ke depan meninggalkan haluan jalur Atom Baru Simandola Kecamatan Benai yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Maksud kami pancang pemisah yang ketiga berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Menari-nari sudah si bocah cilik di atas haluan jalur Toduang Biso Rimbo Piako dari Pepaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang keempat, saudara-saudara, semakin jauh ke depan Toduang Biso Rimbo Piako, sang runner up Topian Rosa Teluk Kuantan tahun 2024 yang lalu. Santai-santai sudah pergerakan anak pacuan Toduang Biso Rimbo Piako di depan pancang pemisah yang kelima, masih saja berada di depan Toduang Biso Rimbo Piako. Lepas pancang pemisah yang kelima, sang timur ruang memberikan instruksi sprint tinggi sudah Toduang Biso Rimbo Piako di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Berhenti sudah mendayung Toduang Biso Rimbo Piako. Sikap hormat dari sang bocah cilik terhadap penonton di tribun Dewan Hakim ditutup dengan sujud syukur. Kita arahkan pandangan kita kembali ke hulu pancang awal. Sah sudah dilepas hilir yang ke-53, Silancar Air Raja Imbang Laut dari Teluk Pau Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan jalur Sultan Muda dari Pau Peranap Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Saat ini saudara-saudara, lepas sudah pancang pemisah yang kedua berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Dari kejauhan belum dapat kita pastikan haluan jalur manakah yang berada di depan lebih awal untuk hilir yang ke-53. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-57, Gurindam 12 Petuah Nagori dari Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kiri. Tuah Inayan Mendulang Untuang dari Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Kita liput dan kita kapar kembali untuk hilir yang ke-53, Silancar Air Raja Imbang Laut Teluk Pau Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kiri, tertinggal saat ini oleh haluan jalur Sultan Muda Pau Peranap Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Sultan Muda Pau Peranap Indragiri Hulu masih berada di depan. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk mengunci kemenangan tampil di hari yang keempat besok? Belum dapat kita pastikan. Membalas sudah pancang pemisah yang kelima, bertarung di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih Sultan Muda Pau Peranap Indragiri Hulu berada di depan. Hanya tinggal beberapa meter ke depan menjalang menembus pancang pemisah yang terakhir. Masuk sudah hilir yang ke-57, Gurindam 12 Patua Nagori Pulau Panjang Hulu di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Harus tertinggal oleh jalur Tuah Inayan Mandulang Untuang dari Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah. Berhenti sudah mendayung kedua anak pacuan untuk jalur untuk hilir yang ke-57 ini. Masuk sudah. Nah, sudah dilepas saudara-saudara. Hilir yang ke-22. Arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Lintah Jalang 2020 dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar berada di jalan sebelah kiri. Bintang Medan Kuansing dari Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Saat ini di depan pancang pemisah yang ketiga berdiri sudah tampaknya si bocah cilik di atas haluan jalur Bintang Medan Kuansing dari Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan, memberikan isyarat kepada kita semua bahwa haluan jalurnya sedang berada di depan. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Tidak bertahan lama tampaknya
Lintah Jalang tahun 2020 mulai menyusup ke depan, menyamakan haluan jalurnya dengan haluan jalur Bintang Medan Kuansing dari Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang keempat berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih tetap dipertahankan oleh Bintang Medan Kuansing dari Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Sang bocah cilik dengan kostum kuning keemasan, berdatar kuning keemasan, menari-nari sudah, melenggak-lenggok sudah, memperlihatkan kebolehannya kepada seluruh penonton dan pengunjung di tepian Narosa Teluk Kuantan. Saat ini Bintang Medan Kuansing tetap berada di depan, hanya tinggal beberapa meter ke depan. Perjuangan akan segera berakhir, ditutup dengan sujud syukur sang bocah cilik. Di hari yang ketiga, Big Bad Riau Sumbar yang berada di jalan sebelah kiri adalah jalur Telabang Sati Dubalang Hitam dari Kamang Baru Sijunjung, Sumatera Barat. Berada di jalan sebelah kanan, Buayo Danau Bandar Alaikari Kuantan Tengah Kuansing Riau. Berada di jalan sebelah kanan, melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Saat ini tampaknya tertinggal sudah haluan jagoan dari Kuantan Singingi Riau oleh jagoan dari Sijunjung Sumatera Barat. Akankah mampu dipertahankan oleh haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, yakni Telabang Sakti Dubalang Hitam dari Kamang Baru Sijunjung Sumatera Barat, atau sebaliknya Buayo Danau yang akan ambil alih kemenangan. Saat ini di depan pancang pemisah yang keempat masih dalam keadaan memimpin tampaknya Telabang Sakti Dubalang Hitam dari Kamang Baru Sumatera Barat yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, di depan pancang pemisah yang kelima saat ini, yang tadinya Buayo Danau tertinggal, mampu ambil alih kemenangan saudara-saudara di Big Mat Riau Sumbar pada hilir yang terakhir hari yang ketiga ini. Buayo Danau masih berada di depan, tertinggal tampaknya. Akankah betul-betul Sematawayang dari Sumatera Barat ini akan terhenti langkahnya untuk melaju ke hari yang keempat oleh Buayo Danau dari Bandar Alaikari Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan, betul-betul memimpin Buayo Danau dari Kari Kuantan Singingi Riau. Tertinggal tampaknya Telabang Sakti Dubalang Hitam Kamang Baru Sijunjung Sumatera Barat. Masuk sudah hilir yang ke-27. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim.